wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam Afghani, salah satu dosen di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Ilmu dan Teknologi Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, yaitu Mikrobiologi Dasar. Sesuai dengan keahlian saya, di mana keahlian saya adalah mikrobiologi pangan yang meliputi delivery, interaction, and assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Nah, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Mikrobiologi Dasar. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang akan ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Pertanian dengan kode mata kuliah THP 008. Nah, di sini dia memiliki SKS sebanyak 2, yaitu materi aja, dan dapat diterapkan di semester genap. Nah, mata kuliah, deskripsi mata kuliahnya, di mana mata kuliah Mikrobiologi Dasar merupakan mata kuliah keterampilan yang wajib diberikan kepada mahasiswa teknologi hasil pertanian sebagai kurikulum muatan lokal, di mana mata kuliah Mikrobiologi Dasar ini merupakan mata kuliah yang mempelajari jenis-jenis mikroorganisme dan pengelompokannya, faktor yang mempengaruhinya, pertumbuhan mikroba, metode identifikasi, isolasi mikroba, dan bagaimana pemanfaatnya di dalam bidang industri pangan ataupun non-pangan, serta bagaimana peran mikroba dalam kerusakan hasil pertanian dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, itu pengertian mata kuliahnya, dan manfaat mata kuliahnya banyak sekali. Pertama, mampu memahami tentang jenis mikroorganisme dan pengelompokan faktor yang mempengaruhinya pertumbuhan, metode identifikasi, dan melakukan proses isolasi, pemanfaatan mikroba dalam bidang industri pangan ataupun non-pangan, serta mikroba dalam kerusakan hasil pertanian dan bagaimana kita cara pencegahannya, seperti itu. Jadi standar kompetisinya di mana mahasiswa mampu memahami jenis mikroorganisme yang baik dan yang merugikan di dalam industri pangan ataupun non pangan. Nah, strategi pembelajaran di sini yang saya gunakan, yang pertama ada penjelasan secara umum. Saya akan belajar bagaimana cara menjelaskannya. Setelah itu saya melakukan proses diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Yang ketiga yaitu mahasiswa melakukan presentasi, itu tugasnya. Nah, materi pokoknya ada beberapa di sini. Yang pertama yang dipelajari itu perkenalan atau pendahuluan. Setelah itu sejarah dan ruang lingkup mikrobiologi. Setelah itu dasar-dasar mikrobiologi. Yang ketiga, bagaimana metode isolasi dan cara pengawatan mikroba untuk keperluan analisis dan penggunaan kultur. Nah, yang keempat yaitu manfaat mikroba dalam industri pangan. Yang kelima, manfaat mikroba dalam industri non-pangan. Dan yang keenam yaitu pencegahan kerusakan bahan pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini saya melakukan kriteria penilaian itu ada 5 aspek. Yang pertama, absensi. Absensi saya ambil 10%, tugas saya ambil 20%, kuis saya ambil 10%, jadi sudah 40%. Jadi UTS dan UAS, ujian tengah semester atau ujian akhir semester, itu saya ambil sama-sama 30%, dimana totalnya menjadi 60%, seperti itu. Jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Mikrobiologi Dasar ini. Nah, untuk S1 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Ilmu dan Teknologi Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, berikut cuplikan pembelajarannya yang saya lakukan di kelas, dan selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik, terima kasih yang sudah hadir. Di sini kita akan melanjutkan mata kuliah yang pertemuan ke-6 kita, yaitu tentang manfaat mikroba dalam industri pangan. Oke, sebelum kita mulai, mari dipimpin doa dulu oleh ketua angkatannya. Silakan. Silakan Pak, pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita
memulai. Marilah kita berdoa menurut agama kita masih berdoa. Doa selesai. Terima kasih adik-adik. Oke, terima kasih yang sudah hadir di sini. Sebelum kita mulai, kira-kira ada nggak yang tahu yang kita pelajari minggu kemarin apa saja? Tentang apa saja? Oh ya, silakan. Minggu kemarin kita mempelajari tentang cara bagaimana kita melakukan metode isolasi, seleksi, dan mengidentifikasi mikroba seperti bakteri pada pangan. Oke, terima kasih. Oke, jadi minggu kemarin kita sudah pelajari bagaimana cara melakukan metode isolasi, identifikasi, dan verifikasi mikroba ya. Jadi kita udah tahu bagaimana caranya. Nah, sekarang kita pelajari itu di sini mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang manfaat mikroba dalam industri di bidang pangan. Nah, di sini itu tujuan pembelajaran kita. Sedangkan manfaatnya mahasiswa dapat menjelaskan tentang bagaimana mikroba bagi manusia pada bidang industri pangan, pemanfaatan mikroba dalam bidang industri pangan, mikroba dalam bidang industri pangan, dan contoh mikroba yang dapat dimanfaatkan di dalam bidang industri pangan. Nah, kira-kira adik-adik dari gambar ini dapat dilihat adik-adik, gambar ini apa maksudnya mikrobanya? Apakah mikroba yang menguntungkan atau merugikan pada pembuatan keju? Menguntungkan. Ini kita dapat melihat bahwa mikroba itu dimanfaatkan dalam proses pembuatan keju, artinya itu mikroba yang bermanfaat atau menguntungkan. Oke, kalau dilihat dari gambar ini adalah sebuah jeruk yang sudah beberapa hari kemudian ditumbuhi oleh beberapa mikroba. Oke, apakah ini menguntungkan atau merugikan? Merugikan ya. Di sini dapat kita mengetahui perbedaannya. Nah, sedangkan ini ada lagi kasus tempe bongkrek ditelan korban beberapa lagi. Ini kasusnya orang keracunan tempe bongkrek. Nah, ini dapat kita lihat bahwa salah satu mikroba yang dapat merugikan bagi kesehatan. Oke, nah jadi adik-adik mikroba itu ada mikroba bagi manusia itu pada bidang industri pangan itu ada dua, adik-adik. Ada yang menguntungkan dan merugikan. Nah, yang menguntungkan itu berperan dalam proses-proses perombakan dan penyusunan senyawa organik dari makanan sehingga menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat bagi manusia. Oke, berbagai produk makanan olahan peran sebagai pemrosesan atau biomasa mikroba sebagai bahan bakunya. Sedangkan yang merugikan itu berperan sebagai agen mengkontaminasi dan pembusukan pada makanan sehingga dapat menyebabkan kerugian pada produksi pangan. Nah, ini mikroba dan pangan. Bagaimana kehadirannya menentukan kualitas dan tingkat keamanan pangan. Jadi adik-adik konsumsi makanan itu kita dapat mengetahui apakah aman atau tidak bisa dilihat dari jumlah total mikroba. Kita dapat mengetahui apakah mikroba menguntungkan dan merugikan. Nah, dapat menyebabkan kerusakan makanan. Selain itu dapat menyebabkan keracunan atau biasa dinamakan intoksikasi, dan agen bioproses menghasilkan produk pangan serta dapat dijadikan sumber pangan atau suplemen bagi tubuh. Ini ada yang merugikan dan yang menguntungkan. Nah, ini selain itu mikroba ini banyak manfaatnya, khususnya di bidang industri pangan. Nah, sebelum itu ada ukurannya yang sangat kecil sekali, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, sehingga rasio antara luas permukaan dan volume menjadi tinggi, kontak dengan substrat maksimum. Selain itu memiliki daya reproduksi yang sangat cepat bila dibandingkan dengan organisme lain. Nah, selain itu dia memiliki genom sederhana sehingga mudah dilakukan proses rekayasa, tidak menghasilkan senyawa toksin bagi lingkungan, mudah dikembangbiakan di laboratorium dengan substrat yang sederhana. Jadi dengan substrat yang sederhana kita dapat mengembangkan. Nah, tapi ini masih yang menguntungkan dengan merugikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mikroba yang menguntungkan. Nah, dalam hal apa? Ya, berperan salah satunya di bidang proses fermentasi. Di mana dalam proses fermentasi itu dari bahan baku, contohnya bahan bakunya apa kira-kira? Ketan, ya, ketan, bahan baku ketan. Setelah itu difermentasi menjadi apa?
KB. Salah satunya di tabir makanan kan menghasilkan hasil fermentasi. Tadi kan ada ketan, terus kalau hasil perikanan contohnya udang dibuat menjadi fermentasi dibuat menjadi terasi. Salah satunya. Nah, selain itu berperan dalam meningkatkan gizi makanan. Contohnya kedelai diubah menjadi tempe karena dapat meningkatkan nilai gizi yang tinggi. Selain itu, karena mungkin mati lampu ya, kita lanjut aja ya dengan anunya. Oke, berperan dalam meningkatkan nilai gizi pangan tadi tempe. Selain itu berperan dalam pengadaan bau dan rasa. Contohnya seperti pembuatan susu dibuat menjadi keju dan yogurt. Oke, sebagai sumber protein di mana ada jamur konsumsi seperti jamur tiram, jamur perang dan berbagai jamur lainnya. Nah, fermentasi sendiri kita ketahui bahwa fermentasi itu merupakan hasil olahan produk yang melibatkan mikroba. Fermentasi ini adalah di mana diartikan proses perombakan senyawa organik dalam kondisi anaerob menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol dan gas. Nah, jadi ada contohnya banyak sekali produk-produk fermentasi tadi, ada yogurt, ada tempe, ya. Ada apa lagi selain itu proses fermentasi? Ada yogurt, tempe, tape. Nah, itu semua hasil-hasil fermentasi. Nah, mikroba tadi karena ini PPT-nya terganggu, nanti ada contohnya misalnya glukosa diubah menjadi asam piruvat. Contohnya ditambahkan berbagai jenis mikroba. Contohnya Propionibacterium itu menjadi keju. Kalau Aspergillus ditambahkan Lactobacillus, Streptococcus itu diubah menjadi yogurt, soybean, banyak sekali. Kalau Saccharomyces yang ditambahkan jelas berubah menjadi wine atau beer, dan ada yang diubah Acetobacter pseudomonas ini merubah senyawa menjadi cuka. Oke, menjadi cuka. Nah, selain itu ada yang namanya kalau di dalam proses fermentasi itu ada namanya bakteri probiotik. Nah, probiotik ini merupakan bakteri yang hidup diberikan sebagai suplemen makanan yang mempunyai pengaruh menguntungkan bagi kesehatan manusia. Nah, itu mikroba. Kegiatan industri yang melibatkan sebagai jenis mikroorganisme berbagai meliputi produk makanan dan minuman yang beralkohol. Suatu produk kalau diproses dalam proses melibatkan proses fermentasi itu jelas akan menghasilkan alkohol. Selain itu juga bermanfaat bagi bidang kesehatan, kimia, khususnya kalau kita di bidang kita itu bidang pangan. Oke, selain itu sifat penting yang harus dimiliki oleh mikroorganisme industri itu yang pertama tidak berbahaya bagi manusia diri kita. Dan secara ekonomi produknya penting bagi hewan dan tumbuhan. Kalau dijadikan pupuk, ya kan ada kalau di bidang pertanian dijadikan pupuk. Nah, harus non patogen atau non patogen, bebas dari toksin, ya. Atau jika menghasilkan toksin harus cepat diinaktifkan, mudah dipindahkan dari medium biakan. Selain itu mikroorganisme industri ini dapat direkayasa secara genetik, memiliki karakteristik mikroba. Selain itu ada juga medium yang digunakan, produknya, limbahnya bagaimana. Nah, artinya limbah yang dihasilkan oleh bakteri ini atau mikroba ini tidak berbahaya. Jadi kalau industri menghasilkan limbah itu sebelum dibuang ke sungai atau ke selokan atau itu harus diolah dulu supaya tidak membahayakan manusia atau mengganggu sistem kesehatan tubuh, ya. Nah, selain itu di produk mikrobiologi di industri itu ada dua yang dinamakan, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, kalau metabolit primer ini adalah metabolit yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang penting untuk pertumbuhan mikroba, sedangkan metabolit sekunder itu adalah yang dihasilkan untuk pertumbuhan mikroba. Nah, jenis-jenis nah sekarang adik-adik tahu nggak apa saja jenis-jenis mikroba atau bakteri yang dimanfaatkan di dalam industri? Tadi ada yang saya sebut, ada salah satunya lactobacillus. Terus kalau lactobacillus itu kan yang biasa kalian konsumsi di susu fermentasi, contohnya ya itu ada di Yakult. Contohnya kalau
kalau dalam fermentasi waktu ada yang dimanfaatkan ada Lactobacillus, terus ada Pipinobacterium, itu biasa digunakan di dalam proses fermentasi susu. Terus ada lagi Streptococcus di dalam proses pembuatan yogurt ya. Nah, terus adik-adik ada juga ini mungkin karena mati lampu bisa dilihat seperti ini. Nah, dapat dilihat ya. Nah, ini contohnya proses pemanfaatan mikroba di dalam. Nah, itu dulu ya, saya perbesar sedikit. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini adalah di mana ini digunakan di industri pengolahan susu. Biasa dijadikan yogurt atau biasa dijadikan keju. Selain itu ada juga, nah ini proses fermentasi dalam pembuatan wine ini, ya bisa dilihat ya? Oke, dalam proses pembuatan wine, alkohol. Nah ini industri-industri besar ya di dalam fermentor ini adalah alat yang digunakan di dalam proses fermentasi. Biasanya digunakan dalam proses fermentasi minuman, kalau pembuatan wine, terus ada kombucha atau apa. Nah itu digunakan alat fermentasi yang besar-besar sekali ya, seperti itu. Nah jadi kita dapat mengetahui di sini adik-adik pemanfaatan mikroba dalam industri pangan ya. Jadi kita dapat menyimpulkan atau menarik kesimpulan pemanfaatan mikroba dalam bidang industri pangan. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas pangan, di mana mikroba dapat digunakan untuk meningkatkan nilai gizi pangan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan dalam pengawetan pangan. Contohnya kan tadi ada kalau tempe kedelai kalau difermentasi kan menjadi lama. Contohnya menjadi tempe. Terus selain itu produksi pangan fungsional, selain bermanfaat, selain makanan itu mengenyangkan bagi tubuh, ternyata dapat digunakan dalam kesehatan. Itu namanya produksi pangan fungsional. Dan selanjutnya itu dapat mengembangkan produk pangan baru. Ada ide-ide baru kan kalau kita buat sesuatu itu, misalnya pangan ini kita fermentasi jadi menghasilkan produk baru. Nah selain itu dapat meningkatkan keamanan pangan. Jadi ketika pangan itu berbahaya, sudah difermentasi, jelas ada bakteri yang dapat menguntungkan bagi tubuh. Artinya dapat meningkatkan keamanan pangan. Mikroba dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengendalikan mikroba patogen. Jadi mikroba yang berbahaya itu dapat menyerang. Jadi mikroba yang berbahaya itu dapat ditekan oleh mikroba yang menguntungkan bagi tubuh kita, sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan. Nah mungkin seperti itu adik-adik, mungkin yang saya jelaskan itu dari beberapa saja dalam proses fermentasi. Minggu depan kita lanjutkan di dalam mikroba yang merugikan. Tadi kan kebanyakan yang menguntungkan di dalam industri pangan. Bagaimana mikroba yang merugikan di dalam bidang industri pangan? Apakah berbahaya, tidak dapat berbahaya bagi kesehatan atau tidak? Ya. Adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Tadi saya jelaskan industri yang berguna di dalam industri pangan, mikroba. Oh iya. Fatin. Sekarang Fatin, apa yang mau ditanyakan? Kenapa bisa mikroba yang digunakan dalam industri itu bisa bertahan dan tidak mati? Ya, kenapa mikroba itu bisa yang digunakan di dalam industri itu tidak mati, padahal kan lama sudah gitu dimanfaatkan. Oke, sebelum saya jawab, ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada. Rasa. Oke, kenapa bisa bertahan? Pertama, sudah disesuaikan kondisi lingkungannya. Pertama, pH-nya sudah disesuaikan. Apakah mikroba ini pH-nya bertahan di mana? Di pH, apakah pH asam atau pH basa? Tetapi kalau mikroba biasanya bertahan di pH asam. Nah, pH-nya terus suhunya sudah disesuaikan atau tidak? Kalau tidak sesuai, jelas mikroba itu akan mati. Tetapi kalau suhunya sudah disesuaikan, kondisi lingkungannya sudah disesuaikan, jelas dapat bertahan lama. Sama seperti kita. Kalau kita, misalnya suhu kita ini kan suhu ruang di Indonesia, terus dibawa ke luar negeri, kita
kena suhu dingin atau salju, jelas yang pertama kita akan mengalami sakit atau perlu penyesuaian badan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi sudah disesuaikan suhunya, sudah menyesuaikan makanannya, sudah di substratnya sudah diberikan sesuai apa yang dibutuhkan oleh mikroba, makanya dapat bertahan di bidang industri. Seperti itu deh. Oke. Yang lain, ada lagi yang lain bertanya? Oke, silakan. Izin bertanya Pak, Oke. digolongkan dalam jenis apakah bakteri yang digunakan di dalam industri Pak? Oke, Oke, jadi mikroba itu tergolong dalam bakteri asam laktat. Tergantung jadi bakteri yang ditambahkan, itu bisa jadi bakteri asam laktat, bisa bakteri asam asetat, tergantung media yang digunakan itu apa yang ditambahkan. Dasarnya itu juga bisa menjadi pangan fungsional, yaitu menjadi prebiotik atau probiotik yang digunakan. Jadi itu fungsinya ya. Paham? Mungkin ada lagi yang mau ditanya apa? Oh ya. Untuk Izin bertanya Pak, bisa. apakah industri tersebut bisa kita buat di Sumbawa? Nah, apakah industri apa dulu? Pokoknya industri pangan ya kita buat. Apakah kita bisa buat di Sumbawa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Jawab aja dulu. Ada yang bisa? Bisa atau enggak? Bisa. Ya, bisa kita buat. Yang penting harus memenuhi standar, tahu cara-caranya. Maksudnya kita buat itu tahu kita buat, kita pengolahannya kayak gimana, terus limbahnya, apakah limbahnya dibuang itu berbahaya atau tidak. Pokoknya jangan sampai merugikan di sekitar mereka. Harus kita jauh dari pemukiman. Sumbawa ini kan masih kita bilang Sumbawa ini masih jauh, rumah satu dengan rumah satu kan, artinya masih bisa kita buat industri pangan. Jadi tapi sayangnya di tempat kita ini belum ada industri besar ya, seperti Bali, terus seperti Jawa, proses pengalengan ikan apa itu masih sedikit ya di kita ini, seperti itu. Oke. Ada lagi? Izin bertanya lagi Pak, apakah sudah ada industri tersebut di sini Pak? Nah, adik-adik, kalau kita lihat adakah industri di sini? Industri itu di sini, ya mungkin kalau kita lihat sudah ada, tetapi masih sebagian. Contohnya kan pengolahan tempe, orang pembuatan tempe, apakah di Lombok atau di Sumbawa? Nah, berarti kalau kita bilang semuanya masih ada di sini. Pembuatan minyak, kan ada minyak, tahu minyak yang fermentasi itu, kalau bahasa semuanya minyak lala itu, nah itu kan difermentasi ditambahkan mikroba, nah itu juga seperti itu. Tapi di kita ini masih dalam keadaan UMKM, belum dinamakan industri yang besar. Tempe, pembuatan tempe, tahu, apalagi tape kan tahu yang dijual di pasar, nah itu banyak. Tapi masih dalam bidang UMKM, belum dinyatakan dalam industri besar seperti itu. Ya, oke. Ada yang ditanya yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya keluarkan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, terima kasih. Demikian video pemaparan PDD UKT-PT bidang pendidikan dan pengajaran saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.